Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memasuki bab baru yaitu konsep perubahan dan berkelanjutan dalam sejarah. Berikut ada beberapa konsep dasar. Yang pertama ada manusia, di mana yang telah kita pelajari sebelumnya, manusia sebagai pelaku utama dalam sejarah. Kemudian ada perubahan yang nantinya pasti menyebabkan dampak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif, ke arah yang lebih baik maupun sebaliknya ke arah yang lebih buruk. Kemudian ada berkelanjutan, di mana berkelanjutan ini yaitu proses perubahan yang terus terjadi yang berkesinambungan. Kemudian ada perubahan. Perubahan ini merupakan peristiwa atau kejadian yang membuat perbedaan. Dapat kita artikan bahwa perubahan ini adalah segala bentuk yang terjadi di masyarakat yang berlangsung secara terus-menerus yang menyebabkan perubahan. Kemudian, perubahan sendiri ada yang berlangsung secara cepat dan ada yang berlangsung secara lambat. Perubahan yang berlangsung secara cepat, saya mengambil contoh menyerahnya Jepang kepada sekutu, di mana di gambar pertama ini merupakan gambar kota Hiroshima sebelum ledakan oleh sekutu. Kemudian di gambar kedua adalah kota Nagasaki dan Hiroshima yang dibom oleh sekutu dan penyerahan atau menyerahnya Jepang kepada sekutu. Ini merupakan perubahan cepat karena berlangsungnya dari mulai kota Hiroshima Nagasaki baik-baik saja, kemudian dibom dan menyerahnya Jepang kepada sekutu ini dalam waktu yang relatif singkat. Gitu. Kemudian di sini ada pula perubahan yang berlangsung lambat, di mana di gambar pertama ini merupakan masa penjajahan, yaitu pada saat tanam paksa ya. Kemudian di sini ada gambar politik etis. Politik etis pada saat itu dalam bidang pendidikan, di mana dari pembelajaran ini atau politik etis ini menyebabkan atau menghasilkan para kaum terpelajar. Nah, kaum terpelajar ini yang nantinya akan membentuk organisasi yang nantinya akan membantu kemerdekaan Indonesia. Nah, dari masa politik etis yang pembelajar ini menghasilkan para kaum terpelajar membutuhkan waktu yang lama, relatif lama. Oleh karena itu merupakan perubahan yang bersifat lambat. Seperti itu. Contoh lain dari perubahan cepat itu merupakan proses proklamasi kemerdekaan Indonesia itu merupakan proses perubahan yang cepat. Dari mulai penjajahan, kemudian proklamasi dan kemerdekaan itu berlangsung secara cepat. Kemudian di sini ada perubahan, faktor-faktor yang mendorong atau faktor-faktor perubahan. Ini adalah faktor internal, ada pula faktor eksternal. Kita bahas dulu faktor internal. Faktor internal yang pertama ini adalah perubahan penduduk. Perubahan penduduk ini bisa dari hasil urbanisasi, kemudian bisa juga migrasi, ya, penambahan juga pengurangan penduduk, sehingga nanti menyebabkan banyaknya profesi yang beragam, kemudian menyebabkan adanya strata sosial, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah penemuan-penemuan baru, di mana penemuan-penemuan ini adalah penemuan yang nantinya akan bermanfaat untuk kehidupan manusia. Dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah penemuan itu meliputi yang pertama adalah discovery, di mana discovery ini merupakan unsur penemuan kebudayaan baru, kemudian ide baru, atau alat-alat baru oleh manusia atau kelompok yang nantinya akan bermanfaat untuk manusia, kehidupan manusia. Kemudian yang kedua adalah invention. Invention ini adalah bisa diartikan sebagai pengaplikasian dari discovery, di mana discovery ini masih sebuah ide, masih
penemuan ide, kemudian alat, unsur. Nah, di invention ini, penemuan itu diaplikasikan atau digunakan, diakui, digunakan oleh masyarakat. Itu merupakan invention. Dan yang terakhir adalah inovasi. Inovasi ini merupakan penemuan yang memakan waktu yang lumayan lama, di mana kita ambil contoh penemuan handphone. Nah, penemuan handphone ini sangat berpengaruh dalam bidang komunikasi dan nantinya akan berperan dalam bidang komunikasi untuk kehidupan yang lebih baik. Kemudian yang ketiga ada konflik dalam masyarakat. Di mana konflik dalam masyarakat ini juga menyebabkan perubahan. Kemudian yang terakhir ada pemberontakan. Ya. Kemudian kita berlanjut ke faktor eksternal. Faktor eksternal ini yang pertama ada faktor alam, di mana faktor alam ini bisa kita artikan bencana alam. Misalkan bencana alam. Nah, bencana alam ini akan menyebabkan perubahan. Perubahan ini bisa ke arah positif, bisa juga ke arah negatif. Kemudian peperangan, di mana suatu negara, dua negara, atau bahkan lebih berperang itu pasti akan menyebabkan perubahan atau pengaruh kepada tatanan kehidupan. Misalkan sistem sosial, sistem ekonomi, pasti semuanya terpengaruh atau mengalami perubahan. Dan yang terakhir adalah pengaruh kebudayaan masyarakat, di mana adanya imitasi, meniru kebudayaan lain, kemudian ada juga urbanisasi dan sebagainya, itu merupakan faktor eksternal. Kita berlanjut ke faktor pendorong serta faktor penghambat perubahan. Kita bahas dulu faktor pendorong perubahan. Di sini faktor pendorong perubahan ada 3, di mana yang pertama adalah orientasi ke masa depan. Di mana orientasi ke masa depan maksudnya adalah berpandangan ke masa depan. Jadi bukan ke masa lalu tapi ke masa depan. Dimana jika kita ingin menyongsong masa depan yang lebih baik, otomatis harus ada yang dirubah. Harus ada perubahan yang kita lakukan gitu. Kemudian yang kedua adalah penduduk yang heterogen. Sebagaimana kita ketahui, banyak sekali suku, budaya, etnik, kemudian bahasa, sehingga penduduknya heterogen, bermacam-macam. Kemudian sistem masyarakat yang terbuka. Yang terbuka, maksudnya terbuka seperti apa? Terbuka terhadap budaya baru, kemudian teknologi baru, dan sebagainya. Itu merupakan faktor pendukung perubahan atau faktor pendorong terjadinya perubahan. Sementara faktor penghambat perubahan ada 2. Yang pertama adalah perkembangan ilmu pengetahuan yang relatif terlambat. Kemudian yang kedua adalah anggapan masyarakat tradisional bahwa perubahan belum tentu berdampak baik. Jadi ada juga masyarakat yang masih berpikiran tradisional bahwa mereka tidak terbuka terhadap perubahan baru, terhadap kebudayaan baru, terhadap teknologi baru. Oleh karena itu menjadi faktor penghambat terjadinya perubahan. Kemudian kita lanjut ke keberlanjutan dalam sejarah. Keberlanjutan dalam sejarah ini, keberlanjutan adalah suatu keadaan yang telah berlangsung lama. Jika kita membahas tentang sejarah, pasti tidak terlepas dari masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Di mana masa kini akan menjadi masa lalu ketika kita sudah ada di masa yang akan datang. Jadi, pasti selalu ada masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Seperti itu. Kemudian, coba perhatikan 2 gambar berikut. Gambar yang atas adalah gambar Presiden pertama Indonesia, yaitu Bung Karno. Soekarno yang sedang memberikan pidato di hadapan banyak masyarakat. Kemudian yang kedua atau yang di bawah ini foto Presiden Joko Widodo yang juga sedang memberikan pidato. Ini persamaan dari kedua foto ini adalah sama-sama pada saat Soekarno memberikan pidato ini, keadaan Indonesia sudah merdeka, dan begitu pula pada saat Joko Widodo membacakan pidatonya. Ini juga dalam keadaan Indonesia merdeka. Indonesia sudah merdeka selama 75 tahun. Jadi ini merupakan keberlanjutan. Kemudian perubahan dan
berkelanjutan. Perubahan dan berkelanjutan ini dapat kita ketahui dengan membandingkan dua peristiwa atau lebih pada masa yang lalu. Kita ambil contoh masa Praaksara dan Hindu-Buddha. Keberlanjutan dalam masa Praaksara adalah ketika perkembangan masa Praaksara stabil hingga berabad-abad, sedangkan perubahan terjadi saat ditemukannya tulisan dan berubah menjadi masa Hindu-Buddha. Begitu pula perubahan masa Hindu-Buddha dan Islam, yang ditunjukkan adanya perubahan saat berdirinya kerajaan-kerajaan Islam. Nah, di sini ada konsep, lebih mudahnya ya, ini ada konsep berkelanjutan dan perubahan. Di mana berkelanjutan ini diibaratkan sebagai garis lurus. Sedangkan perubahan ini sebagai garis zigzag. Mengapa demikian? Karena keberlanjutan itu berlangsung secara garis lurus, jadi berlangsung secara konsisten, berkelanjutan. Sedangkan perubahan ini garis zigzag itu karena perubahan ini tidak tetap perubahannya. Bahkan ada yang mengarah ke arah positif dan juga ke arah sebaliknya. Ini merupakan konsep dari perubahan dan berkelanjutan. Kita berikan satu contoh lagi, misalkan dalam perubahan dan berkelanjutan ya. Dalam menuntut ilmu, kita menuntut ilmu itu bersifat berkelanjutan. Kenapa? Karena kita menuntut ilmu dari mulai lahir ke dunia sampai akhir hayat. Itu berkelanjutan. Sedangkan kita juga mengalami perubahan dalam menuntut ilmu, di mana kita menuntut ilmu pada saat SD, SMP, SMA, kemudian kuliah, itu pasti mengalami perubahan. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan semuanya mengerti. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.